Nah, kalau karir Bu diibaratkan seperti perjalanan panjang, menurut Ibu di titik mana seseorang yang benar-benar bisa dibilang, ini langkah pertama saya yang sebenarnya? Langkah pertama yang sebenarnya ya, Mhm. itu adalah ketika kita berani ambil posisi, berani ambil kendali, tidak cuma ikut arahan saja, gitu. Yang artinya di situ kita sudah berani bertanggung jawab atas segala tindakan kita. Dimana setiap tindakan itu kan pasti ada konsekuensi hukum dan moralnya. Artinya kita juga tetap harus fleksibel, nggak bisa lurus doang. Kadang kita berliku-liku jalannya, harus fleksibel dan tentunya tetap harus tetap belajar hal-hal baru. Itu sangat pentingnya. Gitu. Hanya mengejar uang. Integritas. Takutnya kalau hanya mengejar uang tadi ya, hanya mengejar uang nanti fokusnya hilang. Apalagi pekerjaan kayak saya kan terlalu berisiko. Kalau saya hanya fokus di uang, bisa-bisa saya kehilangan integritas, lebih parahnya bisa kehilangan reputasi. Nah, itu bahaya. Jadi tetap harus sejalan searah. Tapi ternyata karir yang selanjutnya diambil itu bukan tentang jadi perawat atau pekerjaan-pekerjaan di pelayanan kesehatan lainnya. Apakah itu termasuk membuang-buang waktu dan tenaga dan juga uang, atau hal tersebut merupakan salah satu proses pencarian makna hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Growth Seeker, apa kabar? Welcome back di Protean Podcast. Nah, hari ini saya Siti Hidayatus Soleha sebagai host hari ini dan dengan Ibu Sekar. Ya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Nah, terima kasih Bu telah menyempatkan hadir pada hari ini. Ya. Nah, di episode kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang bertahap. Karena karir itu maraton. Nah, seringkali kita berbicara tentang masa depan. Yang pertama kita pikirkan adalah gaji besar, status, atau pekerjaan bergengsi. Padahal, karir yang berkelanjutan bukan hanya tentang uang, tapi tentang menemukan profesi yang benar-benar sesuai dengan nilai, minat, dan potensi diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan narasumber yang profesional pada bidang karir, yaitu dengan Ibu Sekar, yang mana beliau profilnya S1 dari Hukum Universitas Gadjah Mada dan S2 beliau Kenotariatan dari Universitas Gadjah Mada, yang mana dari tahun 2018 beliau PPAT dan 2020 sampai saat ini yaitu menjadi notaris, ya Bu? Ya, betul. Nah, jenengan sebagai seorang profesional di bidangnya, Bu, telah menapaki karir cukup panjang di dunia hukum. Tentu Ibu sudah sangat memahami berbagai realita dan tantangan dalam memilih profesi yang tepat nih, Bu. Nah, supaya Gen Z bisa punya gambaran yang lebih jelas tentang proses memilih profesi yang sesuai, mungkin Ibu bisa berbagi sedikit cerita tentang perjalanan karir Ibu sampai saat ini. Oke, terima kasih Mbak. Jadi awal mula saya itu masuk fakultas hukum ya Mbak ya. Itu pertama itu bingung, nggak tahu dulu mau milih jurusan apa. Terus tanyalah ke orang tua kita kan, apa ya jurusannya ya, coba masuk fakultas hukum. Nah ternyata setelah kita jalani, kok menikmati gitu lah, kayaknya cocok nih di fakultas hukum gitu kan. Terus setelah lulus sarjana ilmu hukum, saya lanjut ke magister kenotariatan UGM. Magister kenotariatan UGM, terus di situ saya sudah mulai familiar kan dengan pekerjaan notaris PPAT, udah mulai tertarik nih. Nah, terus ya udahlah kita jalani aja. Prosesnya panjang itu Mbak, dari S1, S2, terus kita ada magang 2 tahun juga, terus ada ujian dan pengangkatan. Itu kalau di total bisa sekitar 10 tahun. Jadi jangka waktunya panjang. Kalau orang kira mungkin sekarang notaris enak ya, lulus kuliah buka kantor gitu kan. Enggak kayak gitu. Kita panjang prosesnya. Jadi kita juga mesti sabar meniti karir di situ, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Wah, ya Bu. Kalau untuk gambaran dari generasi milenial ini Bu, tentang karir itu kan maraton. Ada yang memberikan persepsi bahwa itu panjang, melelahkan, tapi memuaskan kalau bisa sampai di garis akhir. Nah, menurut Ibu, seberapa relevan pandangan seperti ini dalam dunia profesional saat ini, Bu? Ya mungkin dulu kita sering dengar ya, orang bilang karir itu seperti maraton.
Kalau sekarang saya bilang ya maraton. Cuma kadang mungkin kita perlu agak lari meliuk-liuk ya. Ya, karena kan kalau maraton itu kan kita butuh ketekunannya. Ya. Terus kita butuh ketekunannya, kemudian artinya kita juga tetap harus fleksibel. Nggak bisa lurus doang. Kadang kita berliku-liku jalannya. Harus fleksibel dan tentunya tetap harus tetap belajar hal-hal baru. Itu sangat pentingnya. Gitu. Selalu belajar hal baru ya Bu, Ya. untuk pengalaman ke depan. Nah, kalau karir Bu diibaratkan seperti perjalanan panjang, menurut Ibu di titik mana seseorang yang benar-benar bisa dibilang ini langkah pertama saya yang sebenarnya? Langkah pertama yang sebenarnya ya, itu adalah ketika kita berani ambil posisi, berani ambil kendali, tidak cuma ikut arahan saja, gitu. Yang artinya di situ kita sudah berani bertanggung jawab atas segala tindakan kita, dimana setiap tindakan itu kan pasti ada konsekuensi hukum dan moralnya, kayak gitu. Oh, ya Bu. Kalau untuk personal value dalam pekerjaan bisa sejalan atau bisa seseorang itu bertahan dengan tanggung jawab yang ia kerjakan, tapi hanya mengejar uang di bidang yang bertentangan dengan nilainya. Itu bagaimana? Hanya mengejar uang. Ya. Kalau personal value itu tentunya harus sejalan dengan pekerjaan yang dipilih tadi ya. Harus sejalan ya tentunya ya. Kalau hanya mengejar uang mungkin nyaman di awal, tapi pasti kalau contohnya kayak pekerjaan saya ya, notaris PPAT itu kan butuh integritas. Takutnya kalau hanya mengejar uang tadi ya, hanya mengejar uang nanti fokusnya hilang. Apalagi pekerjaan kayak saya kan terlalu berisiko. Kalau saya hanya fokus di uang, bisa-bisa saya kehilangan integritas, lebih parahnya bisa kehilangan reputasi. Nah, itu bahaya. Jadi tetap harus sejalan searah. Ya Bu. Berarti harus sesuai sejalan dan searah, sesuai dengan bidangnya ya Bu. Kalau kita di era ini kan di mana gaji cepat besar ya Bu, sering dianggap sebagai tanda sukses. Menurut Ibu, apakah memilih profesi hanya karena nominal slip gaji itu bisa dibilang seperti bunuh diri karir paling halus dalam jangka panjang? Bunuh diri karir paling halus? Ya, setuju. Pastilah. Karena kalau hanya mengejar gaji ya, penghasilan ya. Kalau menurut saya itu lebih penting justru menjaga keselarasan antara penghasilan, kompetensi, potensi diri. Itu harus arah, sejalan gitu loh. Supaya ya tadi tuh seimbang. Gak cuma hanya ngelihat slip. Apa tadi Mbak, slip gaji? Oh, ya Bu. Dan menurut Ibu nih, dari problematika finansial, mengapa kepuasan finansial itu bisa menjadi jebakan terbesar dalam maraton karir itu sendiri ya Bu? Jadi jebakan karena tadi Mbak, dia akan nyaman di awal. Tapi nanti lama-lama lupa dengan integritasnya, lupa dengan pengembangan dirinya. Padahal kan justru itu lebih penting. Iya. Kalau untuk saat ini kan disrupsi pada karir itu juga berhubungan nih Bu dengan AI, resesi. Apakah mentalitas maraton berarti kita harus bertahan pada profesi yang sama, atau justru berarti kita harus siap ganti dan mengubah rute karir? Bagaimana kita tahu kapan harus bertahan dan kapan harus kita pindah profesi itu? Itu kan tadi yang saya bilang di awal. Jadi kita itu kan dalam memilih profesi jangan tergantung di situ saja. Ketika itu memang tidak membawa kebaikan buat kompetensi kita, gitu. Jadi apa tadi Mbak? Kapan kita bertahan enggaknya? Kita bertahan kapan harus pindahnya juga? Bertahan tentunya ketika itu membangun diri, bisa membangun diri di situ. Artinya karir kita tidak stuck di situ, bisa mengembangkan diri. Nah itu kita patut bertahan. Kalau tidak ya dalam karir menurut saya juga harus adaptif. Jadi kita fleksibel, ya. Kalau misalkan itu tidak membangun kompetensi kita, ya pilih jalur yang lain, nggak apa-apa. Kalau dari Ibu sendiri nih Bu, tips untuk teman-teman agar sesuai bidangnya, karirnya, sejalan untuk masa depan apa aja nih Bu? Tipsnya ya generasi sekarang ya. Yaitu, coba dipilih yang selaras dengan minatmu apa, kira-kira yang bisa membangun kompetensimu apa, membangun nilai dirimu tuh apa, kayak gitu. Jadi semuanya sejalan. Jadi itu bisa mengembangkan potensi diri, tidak hanya stuck
oh, kata orang karir itu bagus ya gitu. Nah, Mm-mm. kita lihat dulu di diri kita, cocok nggak di kita, bisa mengembangkan diri kita apa enggak. Oh, begitu. Oke, selanjutnya Bu, kita masuk di sesi tanya jawab nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Nah, gimana teman-teman? Kita tunggu ya pertanyaannya ya. Oh, by way aja nanti pertanyaannya, Mbak. Bel ya. Oke, izin ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ada satu pertanyaan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hasna, mahasiswa S1 Keperawatan di Universitas Pajajaran, yang kebetulan saat ini sedang melaksanakan magang di Protean. Nah, mungkin tadi sudah dibahas ya kurang lebih mengenai perjalanan karir, dan saya terpikir suatu pertanyaan, yaitu bagaimana gitu jika saya ataupun orang lain di luar sana sudah menghabiskan waktu untuk studi di suatu bidang, misalnya di bidang keperawatan butuh 4 tahun S1 lalu 1 tahun profesi, tetapi ternyata karir yang selanjutnya diambil itu bukan tentang jadi perawat atau pekerjaan-pekerjaan di pelayanan kesehatan lainnya. Apakah itu termasuk membuang-buang waktu dan tenaga dan juga uang, atau hal tersebut merupakan salah satu proses pencarian makna hidup? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Di Notaris PPAT saya sempat meniti karir ke arah advokat. Saya sudah 3 tahun waktu itu jadi asosiat di sebuah kantor hukum. Tapi di situ terus saya mikir-mikir, ternyata kok passion saya nggak di situ ya, gitu. Akhirnya ya nggak apa-apa Mbak, makanya tadi saya bilang karir ini kan dia dinamis ya. Makanya kita juga, apalagi untuk kondisi saat ini, kita harus adaptif sifatnya. Jadi kita harus fleksibel. Kita lihat mana profesi yang kira-kira itu bisa menunjang kompetensi kita, mana yang bisa kita membuat kita tuh bisa belajar lebih banyak hal-hal baru, itu juga bagus kayak gitu. Makanya saya waktu itu juga saya milih kayaknya Notaris PPAT lebih cocok buat saya daripada saya tetap di profesi advokat seperti itu. Nggak masalah, dan itu nggak buang-buang waktu Mbak. Namanya ilmu tuh nggak ada yang buang-buang waktu. Ilmu tuh pasti semuanya kepake kok. Gitu. Cuma memang kondisi itu kan kita harus fleksibel ya. Lihat kondisi karir yang tersedia yang cocok buat kita tuh apa saat ini. Mungkin kemarin cocok kita di situ, sekarang mungkin kita better di posisi yang lain kayak gitu. Gitu Mbak. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban dari Ibu ya Bu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Iya. Oke, cukup ya. Nah, pada pembahasan kali ini ya Bu, saya simpulkan tentang pola pikir karir, bagaimana kita harus adaptif dan bagaimana menyesuaikan bidang sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi kita juga harus melihat apa passion kita dan bagaimana untuk menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Oke, sekian pembahasan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.